Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan sampai sesi ini untuk berjumpa lagi dan terus mendalami ilmu agama Islam agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam kita curahkan untuk menambah kecintaan kita kepada junjungan kita sekaligus Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, usaha yang baik dan halal untuk mencari rezeki merupakan hal yang terpuji dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar bekerja dan berusaha keras dalam mencari rezeki, sebagaimana firman-Nya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagaimana dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Dalam mencari rezeki, kebanyakan kita mencari asalkan dapat, namun tidak peduli halal dan haramnya. Cinta dan tamak harta merupakan sifat, tabiat, dan watak manusia. Rakus dan tamak terhadap dunia mengekor kepada syahwat dan tamak akan rezeki serta melupakan hari perhitungan, menjadikan manusia terbuai untuk memburu angan-angan gemerlap dan kelezatan dunia tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan usahanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surah Al-Fajr ayat 20. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan pada para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rasa suka dan cinta terhadap harta sebagai cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha agung, yang telah menetapkan ketuhanan dan keesaannya dalam ayat-ayat Al-Quran. Satu-satunya pencipta dan pemberi rezeki yang berhak mengatur kehidupan dunia ini. Jadi, hak untuk menetapkan hukum halal dan haram hanyalah miliknya semata. Sahabat-sahabatku yang beriman, jika perintah Allah ini diperhatikan oleh seseorang, maka dia akan mudah melakukan amal saleh. Namun jika sebaliknya, maka kecenderungan kepada haram pasti akan mendominasi dirinya sendiri. Sementara itu, 14 abad silam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan umatnya
tentang kedatangan satu masa di mana banyak orang yang tidak peduli lagi dengan sumber penghasilannya, apakah itu dari yang halal ataukah dari yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman yang saat itu seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang-orang yang tidak peduli dengan sumber penghasilannya ini bisa jadi karena memang dia benar-benar tidak tahu, atau bisa jadi memang sudah mengetahui tetapi tetap saja melanggar dengan berbagai macam alasan, bahkan kemudian membuat rekayasa. Ada kalanya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh, akan tetapi ia memandang remeh dan kurang peduli dengan masalah mengkonsumsi harta yang haram, padahal akibatnya sangat fatal. Orang seperti ini akan rugi di dunia dan di akhirat. Berikut adalah beberapa kerugian yang akan dialami seseorang jika tetap mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kerugian yang pertama adalah doa sulit dan tidak terkabulkan. Akibat buruk dari mengkonsumsi barang atau harta haram adalah doanya tidak akan terkabulkan. Bukankah ini sesuatu yang sangat rugi atau bencana yang sangat besar? Semua orang pasti ingin doanya terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menceritakan tentang seorang laki-laki yang sedang melakukan safar atau perjalanan jauh, yang berambut kusut, kusam, dan tubuhnya berdebu. Ketika itu, laki-laki tersebut berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan menadahkan tangannya ke langit dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara laki-laki itu makanan dan minumannya tidak halal, pakaian yang digunakannya tidak halal, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka bagaimana mungkin permohonannya dikabulkan oleh Allah? Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang tersebut menghimpun banyak faktor yang bisa memudahkan doanya terkabul, tapi dengan mengkonsumsi harta yang tidak halal membuat doanya terhalangi. Kerugian yang kedua adalah durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu surah Al-Quran juga telah menjelaskan kerugian yang kedua ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Melalui ayat ini dan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang hampir mirip, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, makanan yang tidak membahayakan badan juga akal, dan juga melarang manusia mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, termasuk dalam hal ini memakan harta yang haram. Jika perintah Allah ini diperhatikan dengan baik dan seksama, maka apabila seseorang memakan atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sadar tidak sadar orang itu telah durhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kerugian yang ketiga adalah mengundang murka dan bencana dari Allah. Kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Dan rezeki yang halal walaupun sedikit, insya Allah pasti berkah.
daripada harta berlimpah yang didapatkan dengan cara haram, pada akhirnya menjadi budak dunia yang memprioritaskan dunia tanpa pernah peduli aturan sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah mereka yang disebutkan dalam hadis, celakalah wahai budak dinar, dirham, qatifah, pakaian yang memiliki beludru, khamisah, pakaian berwarna hitam dan ada bintik-bintik merah. Jika ia diberi, maka ia ridha. Jika ia tidak diberi, maka ia tidak ridha. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Efek buruk lainnya adalah dari harta haram tersebut akan menjadi bala baginya meskipun hartanya dipergunakan di jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Dari Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah melaksanakan kewajiban. Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.